Sudah terlanjur belanja banyak, toko tutup, barang numpuk, terus harus bagaimana? Untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman, saya Parni. Hari ini ada beberapa kisah menarik tentang kondisi yang harus dialami oleh beberapa orang akibat pandemi. Sebenarnya bukan kisah menarik, lebih tepatnya mereka harus kembali memulai dari nol karena bisnisnya tutup. Karena suatu keadaan yang memaksa mereka harus membuat inovasi baru dalam bisnis. Secara otomatis mereka harus menciptakan jalan keluar baru terhadap produk-produk mereka yang sudah terlanjur belanja banyak. Seperti kasus teman saya bernama Lia ini. Lia adalah seorang pengusaha, dia menjual tas. Sebelumnya dia membuka sebuah toko di mall, tapi kondisinya lain, dia sudah belanja habis sekitar 20 juta. Ternyata mallnya itu harus tutup. Selama ini sudah menggunakan media sosial, tapi cuma sekedar untuk informasi sesaat aja, bukan untuk utamanya. Karena kondisi pandemi ini, dia bingung sekali bagaimana cara menjual produk-produk yang dia miliki saat ini. Karena produknya terlanjur menumpuk dalam jumlah banyak, Lia harus mencari solusi. Bagaimana menjual produknya secara online? Lia harus menjual produknya secara online, tetapi dia bingung. Pasarnya kering, pembelinya tidak ada yang kenal dia sama sekali satupun. Dia bingung solusi apa yang harus dilakukan untuk jualannya ini. Sebenarnya ada solusi yang bisa Lia lakukan untuk bisa menjual produk-produknya ini, tetapi dia harus menciptakan market yang baru. Gimana caranya? Dia juga memang selama ini kebingungan untuk membangun marketnya secara online. Untuk menjawab pertanyaan Lia tersebut, saya punya piramida yang bisa digunakan untuk menentukan seperti apa kondisi market Lia saat ini. Lia saat ini sedang berada di kondisi di mana marketnya belum tahu toko Lia ini. Jadi, saya akan menjelaskan dengan piramida. Dalam piramida ini dijelaskan jika market Lia di posisi cold market. Cold market artinya adalah mereka belum tahu produk Lia sama sekali, belum pernah dengar tokonya, jadi branding belum terbentuk. Lalu bagaimana solusinya? Lia harus menaikkan status tokonya satu langkah di atasnya, yaitu warm market. Warm market di sini adalah bagaimana Lia membuat edukasi supaya mereka calon customer tahu jika Lia itu memiliki toko tas. Gimana caranya membuat edukasi market terhadap toko tas Lia ini? Gimana orang tahu jika Lia memiliki toko? Dia harus melakukan edukasi market. Edukasi ini tujuannya supaya orang-orang aware jika Lia memiliki toko tas. Gimana edukasinya? Lia bisa membangun edukasinya lewat YouTube, lewat channel Instagram, lewat channel TikTok, ataupun lewat Google. Kemudian jika edukasi ini sudah terbentuk dan jadi tamu-tamu Lia atau pembelinya, dia bisa menaikkan menjadi hot market. Hot market adalah orang-orang yang sudah tahu dan memutuskan untuk membeli. Inilah yang dibutuhkan Lia agar bisnisnya bisa berjalan dan tasnya bisa laku di pasar. Sehingga setelah mereka memahami kondisinya, perlahan market akan aware. Setelah aware, mereka setelah percaya, otomatis akan berkunjung ke toko Lia dan melakukan pembelian tanpa diminta karena sudah tertarik membeli produk-produk milik Lia. Tapi kan ngomong nggak semudah itu prakteknya. Memang tidak semudah itu, tapi akan lebih berat lagi ketika sudah terlanjur punya produk tapi nggak ada yang beli, akan menumpuk lagi dan ujungnya akan jadi masalah kan. Tapi saya nggak ngerti gimana caranya bikin edukasi, sementara selama ini saya cuma jualan di toko, dia menunggu mereka datang. Untuk bisa melakukan edukasi, kamu harus membuat namanya konten. Konten itu bisa bermacam-macam. Kalau misalkan masalahnya adalah tas, artinya ada sesuatu konten yang mengarah pada tas tersebut. Misalnya apa yang disukai market selama ini bisa dijadikan konten. Untuk masalah konten kita akan bahas di video yang lainnya. Jika dirasa belum paham atau ingin bertanya, silahkan komen agar kita bisa berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalah terhadap bisnis kamu. Sampai jumpa.